Oke semuanya, ya aman ya suaranya. Oke, malam ini kita kuliah lagi ya bagian ketiga, How to Escape the Matrix Financially. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini harusnya kemarin, tapi kemarin ada sesuatu yang sangat amat mendadak sehingga baru bisa sekarang. Dan ada beberapa key point ya sebelum mulai kuliahnya. Ya, kita tahu memang saat ini market sangat amat choppy ya, di range yang serba salah ya sebenarnya. Tapi balik lagi ya, good times will come dan teman-teman hanya perlu menyiapkan mental ya. Kalau market ini bisa naik turun harganya, tapi yang harus tetap stabil yaitu adalah emosi teman-teman. Banyak ya keadaan seperti ini ya, tapi ingat ya, downside itu sangat limited, yang unlimited itu upside-nya. Masih panjang semuanya, teman-teman. Dan memang ada yang komplain ya, dalam artian kok kuliahnya non kripto ya. Enggak, ini tetap kripto ya. Awalnya fondasinya dikuatin dulu. Memang awalnya ngomongin basic ya, finance, personal finance ya. Nanti bulan depan materinya udah beda lagi ya. Crypto week of theory dan lain sebagainya, yang mana lebih advancing ya. Makin lama makin advancing sorry. Dalam artian jangan expect pertama ini langsung tinggi dulu ya. Ya pertama saya jelasin hal yang paling mendasar karena memang banyak teman-teman yang belum aware dengan ini ya. Jadi memang terdengar sangat sederhana ya, tapi mungkin sederhana itu bagi kamu, tapi bagi teman-teman yang lain ya, itu mungkin sesuatu yang dibutuhkan. Jadi jangan lihatnya ke kamu aja, tapi lihat ke perspektif teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain ini literasi keuangan pribadinya masih perlu diasah lagi. Oke, jadi tanpa berlama-lama ya, kita mulai untuk kuliah malam hari ini. Oke guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Crypto. How to Escape the Matrix Financially Part 3. Di sini kita akan membahas investment portion. Jadi sebelumnya sudah dibahas ya beberapa instrumen-instrumen investasi dan apa pro, apa kontranya masing-masing instrumen. Karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kripto pun juga banyak kekurangan. Nggak melulu tentang sunshine and rainbow and butterfly, tapi memang kadang ada mendung, kadang ada gerimis, hujan, pilek ya, minum mixagrip, tapi baru setelah itu bisa melihat pelangi. Jadi it's a complex things, dan kalau kita hanya melihat sisi happy-nya aja, itu tidak akan pernah jadi happy. Karena kita nggak pernah melewati fase yang sedih. Dan welcome to crypto ya, semuanya. Saya yakin udah ada datanya ya, 70% memang teman-teman AC first cycle ya. Jadi baru pertama bukan hanya di crypto tapi di market keuangan. Baru kena ombak yang pertama ya. Pilek yang pertama, Covid yang pertama ya. Sakit ya. Tapi seiring berjalan dengan waktu, semua akan membaik. Jadi di sini akan dijelaskan tentang personal finance, porsinya investasi itu gimana, sumbernya investasi itu dari mana, caranya mengalokasikan ini gimana. Terdengar sederhana, tapi sangat bermakna. Karena sesuatu yang bermakna itu biasanya sederhana. Dan ya, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, oke, di private community ya, jokesnya kan gitu ya. Ini private community ya. Jadi banyak sekali option, dan mungkin ya kalau kripto ya ini salah satu pilihan yang kita pilih. Tapi kalau di investasi itu kan sama yang lain juga nggak apa-apa ya. Ini kita ngomongin konteksnya kripto, sama yang lain nggak apa-apa. Dalam artian crypto guy ya itu propertinya juga banyak ya. Michael Saylor tuh punya gedung
Nah, teman-teman nggak tahu ya, Michael Saylor tuh secara pribadi ya, bukan perusahaannya. Dia pribadi tuh punya satu gedung. SBF juga punya mansion yang besar. CZ apalagi, CZ nggak terlalu disclose ya. Vitalik tuh saya yakin di Rusia mungkin gede ya. Istana ya di sana mungkin ya. Ada vampirnya mungkin di sana ya. Dalam artian nggak bisa ya. Saya tahu orang yang di level sangat amat ultra HNWI. Ya kriptonya intinya udah triliunan lah. Diverse-nya juga ke properti, dalam artian nggak melulu ya 100% oke saya kripto ya. Saya mau tidur di metaverse. Nggak gitu konsepnya ya. Dalam artian setelah saya cash out di kripto pun dulu ya, setelah cycle 2021 ya saya belinya juga rumah ya. Dalam artian saya juga masih melihat rumah sebagai properti. Memang properti adalah aset juga yang tidak liquid atau illiquid. Tapi ya aset is aset. Intinya aset itu adalah sesuatu yang memberikan nilai ya ke kantong kita. Ya endingnya itulah kenapa altcoin is a speculating things. Bitcoin doang sebenarnya cuma buat investasi dalam jangka panjang. Tapi termsnya spekulasi yaitu bisa untung dan bisa rugi. Dan kita batasi gimana ruginya ini, downside-nya bisa ketaker, sementara upside-nya ini sangat tinggi. Itulah kenapa sangat tidak disarankan ya kita mengambil move yang pendek, tapi kita lupa ya global direction-nya ini seperti apa dalam jangka panjangnya. Nah ini akan ada banyak bahasan teman-teman yang sangat penting terkait dengan alokasi, terkait dengan portion, terkait dengan sumber keuangan, terkait dengan tujuan keuangan. Nah ini sebelumnya ya kita harus memahami seberapa banyak yang kita investasikan dan kita willing to risk itu sesuai dengan keadaan keuangan kita saat ini, portofolio kita dan tujuan kita. Jangan sampai yang terjadi ya ketika kita marah terhadap apapun, it means too heavy. Exposure kita terhadap suatu aset yang kita investasikan itu terlalu tinggi ketika kita tidak bisa tidur dengan tenang di malam hari ya. Saya juga punya exposure di kripto, kecil atau besarnya relatif. Cuman satu hal yang saya pahami bahwa saya ya mungkin bagi sebagian orang besar ya, tapi itu jumlah yang saya bisa enak tidurnya, saya bisa enak kerjanya, saya bisa enak ngajarnya, saya bisa enak ya buat jalanin semuanya ya di hidup. Dalam artian udah ketemu ya sweet spotnya berapa puluh persen dari total net worth saya yang saya risikokan. Kalau itu belum ketemu, itu nggak tahu berapa, jangan harap tidurmu tenang. Karena kalau kamu merasa di kripto nggak nyaman, aduh downfall sebulan, altcoin yang saya beli minus 40%, entry saya semua all in, ke wipe out semuanya. Kamu tidak akan ada di cycle, kamu tidak akan ada di industri ini lagi cycle depan, karena kamu kapok ya. Ya, F crypto, scam. Lelah ya, capek, kapok. Itu tandanya exposure kamu terlalu tinggi, over diversify, atau memang kurang tepat ya porsinya kurang tepat, sehingga saya pun juga ya ada yang mengalami floating ya, ada yang saya juga profit terus habis itu balik lagi, tapi ya saya beli lagi dalam artian belum di targetnya ya. Jadi kadang saya juga memberi arahan, oke, kalau ini bisa TP ya, oke, kalau ini respect stop, oke, kalau ini buat investasi ya hold aja, nanti beli lagi. Dalam artian semua teman-teman di Aceh ini punya latar belakang keuangan yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang usia yang berbeda, emosi yang berbeda. Dan segitu banyaknya orang nggak bisa kita samaratakan, oh kamu harus ini, oh kamu harus ini. Ya, dalam artian saya pun hanya bisa mengarahkan yang terbaik. Kalau kamu risk profilnya seperti ini, kamu seperti ini. Kalau kamu maunya seperti ini, ya seperti ini. Kalau kamu nyaman dengan profit, ya udah. Kalau kamu nggak siap lihat drawdown, ya udah jangan invest ya.
stay away dulu. Oke, kamu harus seperti ini. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ini punya mindset keuangan yang bagus ya. Nggak ada yang pernah ya dalam artian quotes on quotes ya memaksakan keadaan. Kalau bagi kalian uang untuk belajar itu mahal, ya jangan masuk, jangan belajar. Ya, dalam artian saringannya memang di situ. Itulah kenapa ketika kita jelaskan di kuliah yang mana materinya ini makin lama makin bagus, orangnya malah makin berkurang karena mereka merasa nggak penting gitu. Saya harus apa sih? Kalau kamu pengennya dibimbing terus, ya nanti setelah cycle ini selesai ya teman-teman, nggak bisa dalam artian jadi mandiri ya, bukan hanya di kripto aja, tapi mungkin di keadaan finansial yang lain. Ya, pertama kita bahas masalah the plan, rencana. Apa ini maksudnya? Ya tanpa adanya rencana, kita tidak akan bisa mencapai sasaran, tidak akan bisa mencapai sesuatu. Karena planning sangat penting. Planning is everything. Semua sesuai rencana, semua harus berjalan sesuai dengan rencana. Ya memang kita nggak bisa kontrol outputnya, tapi kita bisa ya inputnya kita desain sebagaimana mungkin supaya itu bisa berhasil. Jadi itu yang sangat matters. Apakah saya membuat suatu rencana itu pasti sesuai berjalan ya dengan apa yang saya inginkan? Enggak. Tapi apakah dengan saya membuat rencana semua jadi lebih mudah dikontrol? Jawabannya iya. Oke. Ketika saya membuat rencana ya, itu bukan berarti 100% rencana saya akan berhasil. Tapi ketika saya membuat rencana, saya bisa mengontrol segala hal yang mungkin ya mengganggu dan interference ketika saya ini punya rencana. Itu yang paling penting. Tahap pertama itu adalah melakukan penilaian keuangan. Kita di sini ngomongin keuangan, ngomongin finansial, ngomongin kripto, mau kaya dari kripto. Oke. Kalau kita pengen sukses secara finansial, pertama kita omongin finansial pribadi dulu ya. Coba kenali diri sendiri dulu. Ini tabel yang saya sering share ke teman-teman. Udah 3 kali ya saya share. 3 kali ini saya share. Tanyalah ya, siapa diri saya? Umur berapa? Kerjaannya apa? Punya penghasilan atau enggak? 25 tahun pengangguran tinggal di rumah orang tua. Kerja jawabannya. 25 tahun kecanduan future, minta duit terus ke orang tua ya. Terus habis itu blaming for everything. Ya, terus habis itu setelah ke liquid all in, saya akan comeback dari ini. Enggak, kamu enggak akan pernah bisa comeback karena dari awal mental modelmu udah salah. Ya. Ketika kamu sukanya ribut terus, ya. Enggak bisa berdiri sendiri dan dalam artian ya, enggak mengenali diri sendiri bahkan. Jangan harap kamu bisa comeback. Kamu hanya akan kehilangan lagi besoknya ya. Dalam artian mengenali diri sendiri itu jauh lebih penting daripada mengenali orang lain ya. Kenapa? Karena ketika kamu mengenali diri sendiri, kamu mengetahui blind spotmu. Dan blind spot itu bukan titik yang harus kamu asah. Kamu harus asah kayak kamu paling jago. Jadi kamu tahu blind spotmu apa dan kamu hindari. Ya, dalam artian oke. Saya ini kalau trading ini selalu fail. Kayak kalau long short dalam 1 minggu ini saya selalu fail. Tapi kalau saya menebak ya project apa yang 4 bulan ini ke depan sampai 1 tahun ini di bull market dulu ya. Misalkan kamu kenali diri nih. Oh di bull market dulu ternyata saya itu bisa cuan karena saya hold beberapa project di spot. Ada 6 project. Tapi kenapa setelah bear market saya biasanya jadi kebalik ya. Saya bisa long, bisa short. Terus selama cycle 2023 saya terjebak di bias itu dan saya nggak pernah mengalami keuntungan apapun. Year to date-nya minus. Padahal 2021 kenapa ya saya plus gitu? Ternyata kamu flashback, oh 2021 I'm a good spot trader, I'm a good investor, I'm a good gem hunter. Ya udah fokus di situ. Ya, fokus di situ. Begitu juga sebaliknya. Misalkan oke, saya udah analisa nih. Saya nggak bisa melihat mana project yang bagus, selalu subjektif. Saya ini sangat disiplin, bisa keluar, bisa masuk. Ya udah, fokus di tradingnya. Lihat blind spotnya. Dan di situ kamu harus ngapain? Oke, di sini ya saya lebih jago di sini.
Saya nggak bisa ini. Yang nggak bisa 100% tinggalin. Yang bisa 100% kamu asah. Gimana saya bisa trade lebih efisien? Gimana saya tahu kapan harus trade, kapan tidak harus trade? Gimana caranya atur porsi ya, money management yang bagus? Atau kalau misalkan kamu mau mengharness, kamu adalah jago cari spot. Oke, gimana riset saya ini biar bisa paling jago? Saya bisa menemukan sesuatu sebelum community ini tahu. Gimana saya bisa kenal dengan developernya? Grup chat mana yang harus saya datangi? Ya, itu harus kamu harness. Kamu memang paling jago di situ. 2, lihat level keuangannya ya. Apakah punya tabungan, apakah punya utang? Kalau kamu punya utang banyak, gak punya tabungan, mau kaya dari kripto jangan. Keluar ya. Keluar, kerja dulu, lunasin utangmu dulu, punya tabungan dulu, baru investasi ya. Konsumsi ya, saving baru investing. Consuming ya, saving, investing. Jangan kamu balik, oke investasi dulu ya. Baru habis itu nabung. Terus habis itu baru kebutuhan yang lain. Nah, kebutuhan pokoknya ini buat bayar sekolah, bayar kuliah, bayar kontrakan. Mana yang lebih urgent? Kamu beli Ethena sekarang atau kamu bayar kontrakan yang 3 hari lagi selesai? Jawabannya adalah bayar kontrakan dulu. Kalau kamu oke Ethena ya. Uma. Mantap. 3 minggu yang lagi, 3 hari lagi ya. Kamu harus bayar kosan. 3 hari lagi ya. Harus bayar UKT. Kamu mantap ya. Tiba-tiba token listriknya bunyi ya. Tit. Mana dulu? Beli manta dulu atau bayar token listrik dulu? Bayar token listrik dulu ya. Di sini kita harus melihat mana yang harus didulukan. Level pengetahuan. Apakah saya udah tahu kripto itu seperti apa? Nature-nya seperti apa? Ataukah saya jumping ke perahu yang saya nggak tahu ini ujungnya kemana? Kapan keluarnya? Dan terakhir tujuannya apa? Di kripto untuk senang-senang kah ya? Untuk ikut ya FOMO kah atau untuk membangun wealth dalam waktu yang sangat panjang? Even setelah keluar dari AC pun nggak diperpanjang membershipnya nggak apa-apa ya. Tapi saya punya mindsetnya, saya ikuti semua kuliahnya, saya baca semua bukunya ya. Ini bukan tentang ngikutin semua yang AVS lakuin, tapi melakukan apa yang harusnya dilakukan ya, dengan cara berpikir yang sangat logis. Saya harus bisa sendiri ya. Dan ini masuk ke, ini sebenarnya persamaan dasar akuntansi ya. Ya buat teman-teman yang nggak paham, selalu ada 2 sisi, dimana sisi harta ya dan juga sisi pasifa ya. Aktiva dan pasifa ya. Pasifa ini adalah utang dan modal. Dalam artian komponen pembentuk harta itu adalah utang dan modal. Entah itu kamu utang dapat duit dari orang lain atau modal kamu sendiri, itu sama dengan hartamu. Dan kemudian elemennya ya ditambah pendapatan dan beban. Coba pikir ya, harta. Saya punya apa aja? Apakah saya punya rumah, punya mobil, liquid atau tidak? Kamu pikir. Berarti harta itu sama dengan modal ya. Dalam artian oke, saya punya mobil. Ya mobil ini modal. Saya bisa kok jadi sopir Grab misalkan. Oke, saya punya rumah ya. Oh, rumah ini bisa kok saya kontrakan. Dapat passive income. Terus habis itu saya tinggal di tempat yang lain. Misalkan rumahnya 2. Itu adalah modal ya. Modalnya entah itu dari sendiri atau itu utang ke orang tua misalkan. Mah saya beliin rumah ya. Itu berarti utang atau uang dari orang tua. Kemudian akses pendapatan dan beban. Pendapatan itu apa? Sebulan ini kamu ngasilin duit berapa? Dari luar. Di luar kripto. Beban ini ya, kamu beli Indomie itu berapa bungkus sebulan? Ya, berapa kali kamu nongkrong di Starbucks dalam 1 bulan? Itu adalah beban. Berapa kali kamu nonton di 21 bareng, bukan pacar ya, nggak punya pasti pacar, bareng teman-teman cowok yang lain ya. Berapa kali ya geng cowok-cowok ini nonton film di 21 ya. Itu adalah bebannya yang harus kamu akses. Dalam artian ya ya mungkin ya nggak punya pacar ya, jadi beban agak berkurang ya, beban untuk dating ya, beban ke kafe-kafe ya berkurang ya. Dalam artian oke lah beli Ena ya, beli Ena ya, enaknya yang lain di kebelakangkan dulu ya, beli Ena dulu ya bercanda ya. Oke,
Dalam artian harta itu ada yang liquid dan juga ada yang nggak liquid. Ya ini mungkin teman-teman masih ada yang nggak paham ya. Liquid nggak liquid ini maksudnya apa ya? Maksudnya aset yang kita miliki itu ada yang cepat ditukar dengan uang, ada yang sulit ditukar dengan uang. Yang paling liquid itu apa? Uang. Karena uang yaitu bisa dibelanjakan saat ini juga. Bisa kamu lakukan apapun ketika kamu punya uang. Tapi kalau kamu nggak liquid, kamu cuman punya semuanya di rumah, nggak ada harta. Kesulitan juga jual rumah. Nggak bisa kamu ke warung Indomie ya, terus habis itu saya mau beli Indomie, tapi saya bayar sebagian pakai rumah saya, nggak bisa. Ya kecuali nanti semua ditokenisasi terus habis itu kamu bisa jual ya aset-asetmu secara terpisah, itu beda ya. Jadi aset itu ada most liquid, semi liquid, least liquid. Ini data dari Red Tipster. Paling liquid apa? Cash. Ya. Kemudian certificate of deposit ya, bukti kamu punya sebagian amount di bank. Kemudian akun bank ya. Kemudian treasury. Terus kemudian semi liquid ya, obligasi ya, kemudian saham itu semi ya, liquidnya semi. Kripto saya juga bilang semi liquid. Kenapa? Karena itu bukan fiat. Itu nggak bisa dibelanjakan di Indo ya. Kamu ke Grand Indonesia ya, ke Zara, terus mau beli baju, nggak bisa di scan USDT-nya. Harus kemana dulu? Ke toko kripto dulu. Habis dari toko kripto dikeluarin dulu, ditransfer ke bank BCA misalkan. It takes time. Lebih liquid mana? Uang 100.000 atau USDT di walletmu? Pasti lebih liquid 100.000. Kamu nggak bisa ke kantin bawah tiba-tiba, oke saya mau scan USDT di mana? Ya, diketawain nggak bisa. Atau belum bisa. Mungkin beberapa tahun yang akan datang bisa. Tapi liquid mana? 100.000. Ya liquid 100.000. Kamu ke naik gunung ke Bromo, ya. Terus habis itu ada tenda-tenda yang jual makanan. Lebih liquid mana? Lebih berfungsi mana wallet kriptomu atau uang 200.000? Ya jelas lebih berfungsi uang 200.000. Sama aja uang 200.000 ini ketika digurun ya, ini nggak ada fungsinya, ya. Kenapa? Karena juga dibeliin apa-apa juga nggak ada di sana, ya. Dalam artian likuiditas itu selalu ditentukan ya oleh tempat di mana kita berada, ya. Dan terakhir yang paling least liquid, yaitu saya bilang real estate. Ini kadang memang sering jadi masalah, teman-teman, ya. Likuiditas. Kalau misalkan kita ini terlalu liquid, ya, ini risikonya sangat tinggi dan kita tidak produktif biasanya. Oke, 100% duit saya cash. Saya punya uang 100 juta. Ya, kalau 100 juta masih kecilan. Ya. Misalkan, oke, saya punya uang 10 miliar. Semua cash. Punya rumah enggak? Enggak. Punya mobil enggak? Enggak. Punya kos-kosan enggak? Enggak. Punya emas enggak? Enggak. Punya jam tangan enggak? 10 miliar apa cash? Ya, itu salah ya. Kenapa? Kamu terlalu liquid, terlalu cair. Dalam artian harusnya ya 10M itu kamu gerakkan ke sesuatu yang sesuatunya bergerak dan menghasilkan uang lagi. Karena kalau kamu diamin, oke saya punya 10M cash, saya tabung. Beberapa puluh tahun ke depan hilang duitnya, 100% jadi nol. Ya, ingat yang sebelumnya kamu cuman konsumsi, kamu cuman saving begini. Ya, nilai uangnya menurun. Terus kamu juga nggak punya aset apa-apa, ya. Nggak punya aset apa-apa. Terus gak ada yang naik ya. Even kamu masukkan ke properti pun beberapa properti ya, atau beberapa kripto, Bitcoin lah ya. Beli Bitcoin, beli rumah sama ya. Dalam artian dalam 10 tahun ke depan tuh pasti naik, pasti naik. Entah ada yang bisa beli atau enggak. Kalau rumah mungkin seiring bertambahnya ya nilainya rumah mungkin juga nggak bisa dijual. Tapi Bitcoin tuh enak dijualnya ya. Itulah kenapa selalu punya sebenarnya exposure di Bitcoin tuh wajib. Sespekulan apapun. Saya tuh ya paling spekulan di altcoin, tapi saya juga tetap punya Bitcoin ya. Dalam artian kalau misalkan kita kurang liquid, terlalu illiquid itu juga bahaya juga ya. Dalam artian oke, saya punya aset berapa 10 miliar dalam bentuk apa? Semuanya rumah. Saya punya 4 kos-kosan dan 1 rumah. Uang cash pegang berapa? 100 juta. Hah? 100 juta? 10M padahal. Terus kalau misalkan besok kamu sakit, terus habis itu kamu harus ke rumah sakit, apakah bisa dibayar dengan 4 kontrakanmu itu, 4 tempat kosmu itu? Nggak bisa. Kalau misalnya 100 juta, terus habis itu rumah kosnya kebanjiran, besok harus direnov dengan 100 juta, kamu nggak bisa. Sehingga ada yang namanya rasio likuiditas. Berapa sih cash yang harus saya pegang? Yang paling ideal yang saya pegang, kira-kira biar bisa
ya quotes on quotes ya, bisa floating. Dengan semua aset yang saya miliki, ini cashnya harus berapa? Ini sangat penting. Ini ada dari CDV Rates. Ini rasio keuangan pribadi. Basic liquidity ratio. Harusnya kamu punya 3-6 bulan uang untuk pengeluaran kalau misalkan kamu nggak dapet duit. Kripto minus nih, bisa tiba-tiba besok Satoshi keluar, semua jadi nol. Kamu harus punya 3-6 bulan ya, nafas untuk bertahan. Jadi kamu punya duit buat makan 3 bulan ke depan, bayar kosan 3 bulan ke depan, bayar UKT untuk 1 semester ke depan. Kalau kamu nggak bisa, jangan invest, jangan kripto. Jangan kripto kalau kamu nggak punya uang buat 6 bulan ke depan. Jangan kripto kalau kamu 3 bulan ke depan nggak bisa makan. Jawabannya jangan. Jangan beli membership. Jangan invest di kripto, 100% jangan. Ya. 2, ya, saving ratio, at least ya ini 20%. Ini masuk ke saving. Fungsinya saving itu bukan buat kaya, tapi untuk uang berjaga-jaga. Oke, saya punya gaji 10 juta. 2 jutanya ini masukkan ke rekening. Sisanya mungkin konsumsi, baru investasi, baru didepositkan ke akun kripto. 2 juta dari 10 juta itu harus masuk rekening. Harus masuk rekening. Minimal 20%. Kenapa? Kalau besok tiba-tiba sakit. Ya, besok tiba-tiba harus membayar ya misalkan lah, paling gampang HP-nya jatuh, LCD-nya pecah, harus ganti 3 juta. Punya nggak duitnya? Itulah kenapa 20% harus, ya 20% ini harus masuk ke rekening untuk berjaga-jaga. Ya. Kemudian solvency ratio, ya ini rasio apakah kita bisa melunasi uang utang ya jangka panjang, ya harus setinggi mungkin. Oke. Terus kemudian ya ini non-mortgage debt servicing ratio. Jadi dalam artian utang lain ya selain KPR ya ini idealnya 15% atau kurang ya. Sebenarnya utang-utang lain ya yang utang usaha atau lain sebagainya itu pun sebenarnya juga nggak salah ya. Kalau misalkan teman-teman oke saya mau utang tapi utangnya untuk modal ya sebenarnya nggak salah, tapi itu maksimal juga 15% ya. Kemudian liquid asset to net worth ratio. Nah ini setidaknya kamu punya cash itu 15% dari semua total net worth-mu. Misalkan oke saya punya 10 miliar dalam bentuk rumah, kos-kosan dan lain sebagainya, mobil, kripto dan sebagainya. At least 1,5 miliar itu harus cash. Harus cash ya. Ini sudah ada rumusnya, perhitungannya. Kalau kamu kurang dari itu, ya kamu ada masalah likuiditas. Kalau misalkan dari 10M, kamu cuma punya cash 1M. At some point itu bakal crash, terus habis itu kamu bingung, gak bisa bayar apapun. Ya, harus kamu pahami. At least 15%. Oke. Kemudian debt to asset ratio, ya rasio utang terhadap harta, ini 50%. Tapi saya selalu tekankan, kalau nggak utang, nggak perlu utang. Ya, kita tahu the debt trap, apalagi debt untuk hal-hal yang konsumtif, selalu cash ya. Saya ini selalu bertentangan dengan orang tua saya. Orang tua saya tuh selalu kredit, sukanya kredit. Dari dulu suka kredit. Ini kredit, itu kredit, ini kredit, itu kredit. Dan itu create urgency. Kerjanya pun harus, wah saya harus kerja. Kalau nggak ini nggak punya. Saya prinsipnya kalau nggak punya ya berarti belum waktunya punya. Bill Gates pernah mengungkapkan kalau kamu nggak punya uang untuk membeli sesuatu itu 10 kali lipat, terus kamu nggak mikir, itu kamu nggak waktunya beli. Kalau kamu misalkan mau beli iPhone 10 juta, ya at least kamu harus bisa beli iPhone 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat 100 juta. Kalau kamu nggak punya atau kehilangan uang 100 juta itu masih mikir, ya berarti kamu belum waktunya beli iPhone. Berarti kalau kamu mau beli iPhone ya at least punya 200-300 juta duitnya. Ya, kalau enggak ya punya yang lain dulu. Ya, itu beda cerita. Kalau misalkan saya butuh iPhone buat konten misalkan, ya itu beda cerita karena masuknya itu bukan barang konsumtif, itu untuk produktif. Ya, itulah kenapa oke lah saya invest dulu di kripto, nggak iPhone nggak apa-apa ya. Ya atau mungkin suka Android ya, who knows ya. Kemudian juga ya net investment asset to net worth ratio ya harusnya dari 50% kamu punya. Itu 50%-nya itu untuk investasi. Maksudnya apa? Misalkan saya punya 10M ya.
harusnya 5M ini bisa menghasilkan sesuatu. Misalkan 2M-nya di kripto. Terus habis itu 3M-nya ini kamu punya coffee shop atau punya barber shop. Harus 50%. Yang salah apa? Saya punya 10M. Tapi saya punya misalkan ya, mobil sport 3 ya, 3 mobil sport. Terus buat apa mobil sportnya ya? Kalau 50%-nya ini nggak bisa nge-gain ya, any kind of passive income atau revenue. Itu juga salah ya. Dalam artian ya teman-teman, kalau mau di kripto, oke, saya punya net worth 500 juta. 250 jutanya di kripto, 250 jutanya untuk yang lain, untuk uang berjaga-jaga. Ya, 50% itu maksimal. Misalkan oke, saya ketinggian kalau beli mobil, saya ketinggian kalau punya rumah, saya ketinggian kalau punya kosan, saya ketinggian kalau punya barbershop, saya ketinggian kalau punya ini, punya itu. Saya cuma punya uang 100 juta, Bang. Apa yang harus saya lakukan? 50 jutanya untuk kripto. 50 jutanya apa? Di bank, di rekening. Untuk uang jaga-jaga hidup 6 bulan ke depan. Sambil kamu tingkatin income-nya. Gedein pasaknya. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini malah kebalikan. Saya 100% di kripto. Ya. Yaitu 8% marah-marah. Ya. 50%-nya pun juga money management juga bagus. Dalam artian di keadaan market apapun, ya. I know crypto is very volatile. Tapi kalau saya suruh milih, teman-teman cuman punya uang ratusan juta, itu investnya 100% di kripto, fokus di kripto, tapi alokasinya maksimal 50% dari total net worth-nya. Punya uang 1M, 500 jutanya di kripto. 500 jutanya apa? Ya untuk jaga-jaga. Kalau bisa malah bisa buat bisnis yang lain. Berarti 50%-nya, ini kamu boleh ya, punya mobil, punya misalnya net worth 1M. 50%-nya untuk punya mobil, ya, punya jam tangan yang bagus, itu nggak apa-apa. Berarti 50%-nya itu buat investasi. Investasi nggak hanya di kripto. Mungkin 30%-nya, 300 jutanya kripto, 200 jutanya mungkin punya usaha yang lain. Punya all shop misalkan. It's a very healthy ya, rasio dan mindset. Ketika kamu mindsetnya kayak gitu, ya udah misalkan 100 juta. 50 jutanya ya, kamu pol-pol kalau market lagi drawdown berapa sih? 30%, 35% dari semua total portonya. Ya itu pun juga masih aman. Apalagi yang gainnya udah naik. Ya, drawdown dikit gak masalah. Dalam artian itu selalu terjadi di hidup, ya, gak ada yang mulus. Oke? Ini juga dari neural learning. Ini rasio keuangan pribadi. Yang paling urgent, ya, piramid paling bawah itu adalah biaya darurat. Selanjutnya itu adalah asuransi, ya. Mungkin terlihat sepele, tapi kalau nggak ada BPJS, tiba-tiba besok kita harus operasi. Siapa yang mendanai? At least kalau ada BPJS kita pasti tertolong, ya, asuransi kesehatan. BPJS berapa sih yang paling bagus itu kan 300-an ribu kan setiap bulan harus punya, ya. Kemudian baru harta tidak bergerak. Bahkan rumah ini kalah pentingnya ya dengan dana darurat. Kalau punya dana darurat kamu nggak punya rumah pun kamu pasti bisa kontrak di tempat yang lain. Oke? Baru tabungan, baru investasi, ya. Teman-teman, di sini baru konsumsi lain, ya. Pendapatan dan pinjaman, ya, ini untuk mendanai ya semuanya. Dalam artian ya kalau nggak ada urgensi buat utang ya sebenarnya nggak perlu utang juga ya. Dalam artian kita udah kalau utang ya terus 100% di kripto ya pusingnya double. Apalagi kalau utang buat masuk kripto, wah itu ya 100% nggak boleh. Dalam artian oke, saya utang karena ini real case. Ini real case. Saya pernah di tempat umum ya, karena saya sering ke tempat umum ya mengamati orang, saya duduk. Ya, saya ngopi terus habis itu belakang saya itu ada yang ngomong. Bro mau join Aceh nggak bro? Ya, udahlah semua duitnya, ini beneran ya. Semua duitnya kamu gadelah rumahmu, gadelah kendaraanmu, gua yakin. Ya, kalian join kripto, masuk kripto, babat aja di kripto, pasti balik modal. Ya, gue udah join Aceh soalnya. Ini ada yang begitu. Ya, itu saya di situ langsung merinding ya. Dia nggak tahu ya, belakangnya ini orang yang ngerjain Aceh ya. Dalam artian, gue ini ya langsung pengen buka exchange, gue jual semuanya ini. sell. Karena itu top signal ya. Nggak ada ceritanya teman-teman mau investasi tapi ngutang. Ya, kamu bukan Michael Saylor. Michael Saylor
utang buat beli Bitcoin, asetnya triliunan, punya gedung. Ya, sebangkrut-bangkrutnya Michael Saylor tuh dia masih tidur di gedung, ya, naik mobil sport. Sebangkrut-bangkrutnya kita jalan, ya. Kita ke jalan sama sedih, ya. Jangan, ya, jangan. Ya, itulah harus pilih ya urgensi mana yang paling harus didulukan, ya. Intinya harus didulukan. Jadi kalau pengen kualitas hidup enak, ya saya jangan terjebak ke debt trap. Apalagi jebakan, oke, saya harus punya mobil. Seberapa haruskah? Ya, saya dulu juga nggak pernah ya banyak ya demanding. Ya, saya selalu cari-cari sendiri. Tapi saya selalu berprinsip ya kalau saya nggak punya, saya nggak utang. Padahal saya juga punya banyak source of income. Tebel juga ya semuanya aspek, tapi utang bukan pilihan. Dan saya nggak pernah memilih untuk utang, bahkan ke barang-barang yang paling sepele itu karena membentuk habit kita merasa layak memiliki sesuatu padahal kita enggak sebenarnya. Ya, itu hal yang paling penting. Apalagi kripto terus habis itu utang. Tapi kalau memang utang untuk kebutuhan produktif, saya ini konten kreator. Saya mau review makanan, saya mungkin bisa ini harus beli iPhone. Nanti biar bisa di-endorse, ya nggak masalah. Berarti kan bukan barang konsumtif, itu barang produktif. Dimana di sini dari Stock Talk, ya, ini ada equity allotment rule. Rumusnya adalah 100 dikurangi umurmu. Itu menunjukkan ya presentasi equity, atau istilahnya gini ya. Ini maksudnya equity, ini modal keuangan kita ke aset yang berisiko. Kalau debt-nya, ini maksudnya ketika kita aset yang non resiko, kita menghutangi orang lain. Dalam artian quotes on quotes ya, kita misalkan beli obligasi. Sesuatu yang pasti ya, kita kan pasti menerima yang namanya imbal baliknya. Ini kalau misalkan teman-teman 25 ya, 100 dikurangi 25, kurang lebih umurnya 25 tahun, ini 75% harus di saham, harus di kripto, harus di reksadana, harus di aset-aset investasi yang liquid. 25%-nya ini mungkin ya untuk yang lain, konsumtif yang lain, atau untuk aset yang non risiko sama sekali. Dalam artian ini udah dijabarkan ya, semakin tinggi usia kita, paparan risiko saya nggak bisa semakin tinggi. Itulah kenapa Timothy beda sama saya. Timothy risikonya sangat tinggi karena belum nikah. Ya, kalau misalkan besok harus hilang semuanya ya, dia nggak ada istri yang harus dinafkahi. Kalau saya ada, apalagi nanti setelah saya punya anak, wah nggak bisa ya, 100% kripto no ya, no ya. Sekarang 50% kripto pun ya masih sering ini ya, jadi perdebatan ya, apakah ini terlalu banyak atau enggak, apalagi setelah punya anak. Nanti ya saya harus bayarin anak saya dan lain sebagainya. Itu mindset yang kurang tepat ya. Kalau naik ya umur 35 sampai ini mungkin umur 65. Kalau umur 65 exposure kita ini 35% maksimal ke saham dan aset-aset yang berisiko. Cobalah beli obligasi ya ketika kamu umur 65 tahun. Itulah kenapa kita jangan saling menyerang ya. Oh lu boomer lu ya. Boomer ya, ngerti apa tentang kripto? Ya ini karena memang beda umurnya ya. Dan yang aneh malah orang 65 tahun ya 100% di Bitcoin. Itu malah nggak add up ya. Kalau Michael Saylor 50-an ya, Michael Saylor is a different breed ya, orang yang berbeda. Kita nggak tahu asetnya Michael Saylor tuh selain kripto apa. Punya banyak pesawat jet, punya gedung. Kita nggak tahu berapa persen sih kriptonya. Apakah yang di public image itu 100% kripto, ataukah dia juga sebenarnya punya banyak emas di gedungnya, punya banyak pesawat, punya banyak mobil. Ya dia build conviction publik tentang Bitcoin itu jangan-jangan supaya investor semua percaya ya, untuk masuk ke Bitcoin semuanya, supaya tetap jalan utangnya buat beli Bitcoin. We don't know ya, we never know juga ya. Dalam artian mungkin orang beda ya, mungkin orang beda. Oke. Selanjutnya definisikan teman-teman tujuan keuangan ya. Antara menjadi kaya dan tetap menjadi kaya itu dua hal yang berbeda. Dalam artian cara kaya gimana ya, perbanyak income, titik. Kalau income-nya nggak nambah, koneksinya yang ditambah. Oke. Atau improve diri sendiri, punya skill set yang
memang berbeda. Investasi di jalur yang benar ya dan ambil risiko. Intinya itu. Kalau kamu punya conviction, alt season akan terjadi, semua akan rally, portofolio saya akan membaik, saya masih punya uang untuk DCA, semua akan run up lagi dan porto saya akan naik berkali-kali lipat. Ya berarti ambil risiko jawabannya, ya. Cara kaya sama tetap kaya itu beda. Kalau tetap kaya, ya kamu lindungi kekayaanmu, ya. Atau hire konsultan kalau memang terlalu kaya. Terus investnya mungkin non risiko, ya udah beli Bitcoin kalau net worth-nya udah 10 M, ya. Jaga spending dan planning ke depannya ini mau gimana. Ini cara tetap kaya. Itu dua hal yang berbeda. Ya menjadi kaya, high risk asset. Tetap menjadi kaya, low risk asset yang melindungi aset kita dari koreksi, dari inflasi. Itu yang paling penting. Kuncinya di situ. Jadi advantage ketika kita di sini mau agresif di kripto, ini adalah usia. Usia masih di pihak kita dan saya yakin teman-teman yang di AC hampir semua ini under 30. Under 30 tahun. Di mana investasi itu akan selalu dan harus kita sesuaikan dengan umur. Nah, ini dari Sidley ya. Teman-teman, ini udah bagus ya. Teman-teman kalau umur 20 sampai 30 ya punya 10.000 ya liquid. Ya incernya high growth. Dalam artian apa? Ya kalau masih punya cuman 10.000 dolar, oke, duit saya 100 juta bang. Ya ini jadi agresif. Saya kan berkali-kali bilang, jadi agresif. Tapi bukan berarti langsung all in ke satu koin, leverage mantap 3 kali terus habis itu hilang semua. Itu bukan agresif, itu namanya bodoh. Ya, itu namanya bodoh. Kalau 50.000, kamu tetap agresif ya. Uang 1 miliar pun kamu tetap agresif di range ini. Kalau 100.000, mikirnya growth. Dalam artian oke, 100.000 jangan sampai hilang lah. 100.000 itu 1,5 M. Saya punya 1,5 M, jangan sampai hilang semuanya. Ya, at least bertumbuh. 3 M, ya saya cukup balance saja ya. Kalau misalkan punya 6 M, ya udah defensif, beli Bitcoin aja. Itulah kenapa ya kayak Timothy juga oke, saya hanya Bitcoin ya karena udah terlalu tinggi ya, net worth-nya terlalu tinggi untuk kamu melakukan hal yang aneh. Tapi kalau kamu uang terlalu sedikit, kamu pengen yang aman-aman aja ya nggak tepat karena waktu ya, age range kalian di bracket usia yang sangat aman untuk gagal ya. Sehingga prioritaskan sesuai dengan usia. Ini juga dari Sidley. Goalsnya orang umur 20-30 itu apa sih? Education. Lulus kuliah. Jangan sampai ya all in crypto ya, duitnya kuliah dibuat all in crypto terus hilang. Jangan. Edukasi itu penting. Marriage ya. Ya ini dalam artian ya menikah ya dan lain sebagainya ya. Masih holiday ya. Seneng staycation. Ya mending daripada buat future duitnya mending staycation. Jangan future, staycation ya. Dimana di sini ya ekspektasi returnnya tinggi. Umur 30-40 udah ada kebutuhan anak. 40 sampai 50 dan lain sebagainya. Jadi prioritaskan sesuai dengan hal yang paling penting dan saya tahu hal yang teman-teman rasa paling penting ini teman-teman sendiri yang tahu. Oke. Jadi meskipun demikian sebenarnya juga nggak ada ya. Oke, saya 40 tahun saya nggak boleh invest kripto. AVS nggak bolehin saya invest kripto. Oh saya 60 tahun saya mau belajar Bitcoin. Nggak boleh ya. Boleh ya. Karena memang semua orang ya ini berhak belajar sesuatu yang baru. Ingat ya, investasi itu nggak ada benderanya, nggak ada benar salahnya, nggak ada aku harus ini, aku harus itu. Ya, yang ada adalah improvement to a better side. Itu yang paling penting. Oke. Ini data dari Jeremiah. Rentang usia ya, investor Bitcoin itu tetap di range 20 sampai 30 yang paling tinggi. Ya, jadi sedikit sekalian kayak Michael Saylor di bagian sedikit. Tapi ingat, orang yang malah di paling sedikit itu punyanya Bitcoinnya paling banyak ya. Yang di sini banyak peminatnya tapi balance-nya 0,001 Bitcoin, 0,1 Bitcoin. Yang di sini Bitcoinnya ribuan. Ya, bahkan puluhan ribu ya. Saya tahu orang Indo yang punyanya di sini puluhan ribu ya. Siapa itu? Ya. Adalah ya. Dalam artian ya, interestnya pun juga sama.
Orang yang usianya 55 plus ini nggak interest sama sekali dengan kripto atau belum. Dengan adanya ETF ya berharap ya mulai tertarik. Awalnya suka karena terbiasa ya. Ini pernah diceritain juga ya. Ayahnya Pak Gabriel Ray ya dulu pernah cerita kalau awalnya ayahnya itu dari properti sulit ke kripto, tapi setelah DCA Bitcoin setiap bulan, ya akhirnya malah returnnya tinggi, akhirnya ketagihan. Ya, itu beliau yang cerita sendiri. Jadi, ya itu kita harus suka karena terbiasa ya, jangan kebalikannya ya. Oke, selanjutnya the flow ini terkait dengan proses investasinya. Untuk bisa investasi ini teman-teman hanya input, investing proses dan output. Maksudnya apa? Input ini adalah sumber capital yang kita gunakan. Sumber capitalnya ada dua ya, capital sendiri atau eksternal. Karena saya yakin teman-teman ini banyak yang FOMO kripto tapi pakai modalnya orang tua. Ayo, siapa? Pasti banyak. Ya, pasti sangat banyak teman-teman ini yang pakai sumber eksternal, bukan dari sumber diri sendiri. Kalau inputnya sendiri ya teman-teman kerja ya, buat bisnis. Terus habis itu gulung di kripto. Tapi kalau teman-teman ya yang enggak dari modal sendiri, yaitu punya pertimbangan manajemen yang berbeda. Oke, saya dapat investor, ya, kelas kakap, bapaknya ternyata, ya. Jadi kamu harus punya ekspektasi yang realistis ya, dan kalau nggak pakai modalmu sendiri, oh ini duitnya orang tuamu ya, be mindful, jangan terlalu ya super agresif, oke? Ini ada beberapa jenis ya active income, sesuatu yang menghasilkan terus ya dalam jumlah yang pasti atau satuannya minimal yang pasti. Misalkan gaji yang tetap ya, tetap 4 juta setiap bulan, tapi lembur ini belum tentu ada lembur. Tapi setiap lembur ini ada 4 juta ya, kalau nggak pasti dapatnya ini adalah pasti jumlahnya. Ya, active income diperbesar ya, apapun itu baru kita build sumber-sumber yang lain. Oke. Selanjutnya ya terakhir kita bahas mengenai the goals atau tujuan ya, ini terkait dengan tujuan kita ya di kripto ini. Kita ini maunya apa ya, risikonya gimana. Ini seperti yang udah diungkapkan sebelumnya, kurang dari 100 juta ya harus sangat agresif, risikonya tingkatnya sangat tinggi. Preferable apa ya, non Bitcoin, tapi dengan strategi yang terdiversifikasi dengan narasi-narasi yang tepat dan punya conviction untuk ini. Lihat naik turunnya ini jauh lebih sulit daripada mengeksekusinya. Kalau misalkan oke, saya ada yang nyangkut, hold, punya conviction sampai 2025. Oh ini ada duit lagi saya, dari gaji saya, beli lagi. Ada orang yang suka sekali ketika harga koreksi. Saya suka kalau koreksi, karena saya selling point saya bukan di sini. Ya, saya banyak yang diamond hand ya, beberapa profit retrace back, oke, tapi saya malah beli lagi. Ya, karena selling point saya bukan di sini. Selling point saya bukan di sini. Kalau 100 sampai 500 juta, teman-teman bisa lebih moderate ya, big caps. Oke, mau lebih aman, ya tingkat risikonya tinggi. Kamu beli Solana pun juga nggak ada jaminan Solana ini ke ATH habis itu buat ATH baru lagi. Kalau besok Black Swan di kripto ya, Solana juga minus 30%. Tapi kalau kamu lebih dari 1 miliar punya, ya strateginya bisa lebih santai, tingkat risikonya terkendali, ya mungkin preferable beli Bitcoin. Jadi market cap ya, valuasi aset yang dipilih, berapa banyak, diversifikasinya gimana, itu sangat matters dalam teman-teman memilih risiko. Literasi keuangan ini adalah hal yang paling penting ketika teman-teman menginvestasikan apapun, terutama investasi juga di kripto. Oke? Kalau nggak ada literasi keuangan yang baik, nggak akan mungkin teman-teman bisa berhasil di market kripto. Oke? Semua berawal dari prosesnya orang itu beda-beda, rezekinya orang itu beda-beda, startnya orang itu beda-beda, entry masuk market itu juga beda-beda, ya, keluarnya market ntar juga beda-beda, ya. Tetap semangat ya, keadaan market apapun, kita akan membantu yang terbaik, memberikan edukasi dengan dedikasi. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Ya, sampai berjumpa di kuliah selanjutnya. Oke guys ya, see you
di kuliah selanjutnya.